Hadirin kalau bahasa kita, wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar la yatakallamanna ahadukum. Boleh ada hadis lain. Wa idza qulta li sahibika yawmal jum'ati amsik wal imamu yaktubu faqad lagauta. Ketika imam Pak Khatib sedang berada di atas mimbar, imam dia sedang di situ lagi duduk atau lagi khutbah, maka jangan kita berbicara, tak boleh. Karena berbicara ketika khatib sedang berkhutbah itu bisa menghilangkan pahala, balik-balik tidak dapat apa-apa. Ini musyawarah pula di belakang, jadi tidak boleh ya. Usahakan untuk sementara khatib itu jangan ngobrol, jangan diskusi, jangan. Hatta di situ disebutkan idza qulta li sahibika. Nah, kita lagi tegur kawan kan? Ada kawan di sebelah lagi ngobrol, lalu kita nasihat, ansik jangan. Nah, sama juga berarti ngomong ya. Sama dengan orang yang baru masuk Islam lalu sholat berjamaah. Apapun cara imam nanti kamu harus ikut. Nah, kebetulan imamnya salah, ikut pula dia salah. Bisa karena salah itu ditegur lah, artinya ditepuk, nepuk juga dia. Jadi itu ya. Ya, walaupun mengingatkan orang saja, nasihati orang itu biarin aja lah, biar dia yang rugi kan gitu kan, biarin aja. Jadi ansib sama uskut sama maknanya ya. Jadi sapoto nahyul mutakallim tidak terdapat maksudnya. Jatuh itu maksudnya tidak terdapat. Sapoto itu jatuh. Tidak terdapat nahyul mutakallimi, larangan untuk orang yang berbicara wahdahu, baik sendiri, ma'al ghairi atau bersama orang lain. Jadi saya dan kami atau kita itu tidak ada larangannya pada fi'il ma'lumi, pada fi'il yang maklum. Menolong misalnya, jangan saya menolong atau jangan kami menolong. Ini di sini tidak ada segatnya, tidak ada bentuknya. Tapi kalau jangan saya ditolong ada, jangan kami ditolong bisa. Nah, jadi pada yang maklum tidak ada bentuk nahi hadir, baik mutakallim wahdah ataupun mutakallim ma'al ghair, baik yang berarti saya atau berarti kami atau kita. Fil ma'lumi, pada fi'il yang berbentuk maklum, jadi yang berarti ya. Kenapa? Li'annal mutakallima la yanha nafsahu. Nah, karena orang yang berbicara tidak mungkin dia akan melarang dirinya sendiri. Tidak mungkin kan? Kalau dia tidak mau berarti dia tidak ngomong. Kalau tidak boleh berarti dia tidak melakukan. Tidak harus dilarang. Beda halnya dengan orang lain. Kalau orang lain dilarang. Kalau diri sendiri tidak mungkin akan kita larang diri kita sendiri. La yanha nafsahu. Bikhilafihi fil majhuli. Beda halnya ketika dia majhul, yang berarti dia. Jadi buang fa'ilnya, geser maf'ulnya ke posisi fa'il, jadi naibul fa'il. Li'anna nahya fihi bil haqiqah, karena larangan pada fi'il yang bina majhul pada hakikatnya waqi'un minal ghairi alaihi. Itu terjadi dari orang lain, bukan dari pelaku. Terjadi dari orang lain. Jadi larangan untuk melakukan sesuatu itu yang melakukannya orang lain, bukan kita sendiri. Nah, gimana nih? Kami bantu ya? Oh, tidak usah. Jangan kami dibantu. Nah, jangan. Kan orang yang melakukannya orang lain, bukan kita. Tapi kalau jangan saya membantu, tidak mungkin kita akan larang diri kita sendiri. Maka di dalam bahasa Arab pun tidak ada bentuk fi'il nahi yang menunjukkan nahi untuk mutakallim wahdah dan nahi mutakallim ma'al ghair pada yang maklum. Sedangkan pada yang majhul ada. Kenapa? Karena yang melakukan pekerjaan itu bukan kita sendiri tapi orang lain. Contohnya la tunsor, jangan ini nahi hadir majhul, jangan
mufrad muzakkar mukhatab, jangan kamu ditolong. La tunsara, jangan kamu berdua ditolong. La tunsaru, jangan kalian semua ditolong. La tunsari, jangan kamu perempuan ditolong. La tunsara, jangan kamu berdua perempuan ditolong. La tunsarna, jangan kalian perempuan ditolong. La unsar, jangan saya ditolong. La nunsar, jangan kami ditolong. Nah, ini ada dia. Tapi kalau di atas itu la tansur, la tansuro tidak ada. Yang la ansurnya tidak ada, sama la nansur. Tapi di nahi majhul ada la unsar, la nunsar. Kita lanjut. Paham ini ya? Nah, nanti lama-lama paham juga. Ilmu itu mulai gampang. Pertama, rahasianya jangan suka malas. Nah, misalnya ini dari awal nih. Ada yang misalnya sedang kita bicarakan apa, kalian tidak hadir, itulah makanya sulit. Ustaz ingat dulu waktu ngaji di Maulana Syekh, beliau hanya pesan, usahakan kalau ngaji kitab itu jangan pernah tidak hadir, karena ilmu itu adalah rahasia Allah, kata beliau. Ilmu itu rahasia, terutama ilmu agama. Ustaz aja tidak pernah tamat ngaji maksudnya, apalagi ngaji Anatul Talibin sampai tamat, tidak pernah. Ngaji Fathul Qarib sampai tamat, tidak pernah. Kalau Fathul Qarib yang pernah tamat di Tuan Guru Anas itu Mutamimah, Kawakib itu yang pernah tamat. Kalau Fathul Mu'in tidak pernah tamat. Nah, cuma itu aja, yakin aja. Maulana Syekh dulu bilang, kalau ngaji jangan pernah tidak hadir, karena terlewat satu huruf saja dari huruf-huruf yang ada di kitab itu, di situ rahasianya, kata dia. Tah Allah menaruh di mana? Utuh itu artinya saat pokoknya kebodohan ini Allah buka sehingga kita jadi bisa. Itu apalagi yang ngaji sambil tidur, nah nggak tahu kan. Jadi itu rahasia Tuhan, kata beliau. Maka apalagi setiap pelajar beliau kan ngaji, kami diajar tuh dari jam 7 sampai jam 9 pagi tiap hari, kecuali hari Jumat, karena hari Jumat itu pengajian umum untuk warga masyarakat ya. Tetap juga kita ngaji kan. Nanti biasanya pengajiannya tasawuf, Minhajul Abidin, Bugyatul Mustarsyidin, itu ilmu kitab-kitab tasawuf, karena yang diajar adalah emak-emak, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek yang ngaji waktu itu. Termasuk juga kita hadir di situ sebagai ngaji juga sama beliau, tetapi umum katanya. Nah, sedangkan dari hari Sabtu sampai Kamis, Sabtu sampai Kamis itu khusus untuk mahat pagi. Jadi kita masuk kampus itu sekitar jam setengah 10, jam 10, balik jam 1. Sila terus kan. Makanya rata-rata mahat itu mata kakinya 4, cewek maupun cowok samanya. Ya karena 4 tahun kita duduk gini aja. Sekarang aja karena sudah banyak asam baru agak tidak tahan. Dulu Ustaz kan ngajinya ngajar orang muzakarah sama kawan itu jam 3. Bangun jam 3 sampai taruhlah subuh, sampai subuh. Setelah subuh ngaji di Tuan Guru Mahmud. Karena kita semangat. Sini semangatnya yang kurang kan? Kalau orang semangat, biasanya dia cari ilmu itu di mana-mana kan. Jadi begitu. Tiap malam ngajar kawan, syarah dahlan ngaji sampai jam subuh. Setelah subuh ngaji di Tuan Guru Mahmud. Habis Tuan Guru Mahmud ngaji di Maulana Syekh. Habis Maulana Syekh baru ngaji baru masuk kampus. Nah, setelah zuhur, karena waktu itu sudah ngajar di SMA Inui, pakai waktu untuk ngajar. Asar, Ustaz kebetulan dikasih sama senat waktu untuk membimbing muzakarah. Waktu itu yang dikasih Mutamimah, Kawakib.
khusus untuk semua, untuk ma'had semua, siapa yang mau kan, dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Kawan Ustaz 1 yang juara 1 itu alfiah, macam-macam. Jadi hidup dulu ma'had itu di kampus sendiri. Kita yang apa? Kita yang pimpin muzakarahnya dulu waktu itu. Jadi sebenarnya ilmu ini pertama, kalau seandainya Ustaz rajin belajar ada kalah, cuma enggak begitu enggak begitu kuat mutolaah. Beda dengan kawan Ustaz itu yang juara 1 itu mutolaahnya kuat, makannya sedikit. Kita beda, makannya kuat. Sekarang kalau dulu sering puasa, setelah di Batam baru gendut begini ya. Dulu langsing. Ya. Kalau jadi murid itu harus langsing memang. Nggak boleh murid gendut. Kalau gendut biasanya kuat tidur. Sama dengan ulama itu jarang ada ulama yang gendut. Berarti ulama yang gendut itu kuat minum bantai itu. Maulana sehat, langsing, tinggi langsing itu. Ya, karena makan beliau pakai 3 jari. Satu-satunya ulama yang bisa mengamalkan kul mimma yali, makanlah apa yang ada di depan. Ini macam aja, di situ nampak rendang ditarik. Nah, itu tidak boleh itu dalam aturan Rasulullah. Jadi makan aja apa yang ada di sini. Kalau memang garam aja, alhamdulillah kan. Di depan sana biar ngiler-ngiler. Kita kadang di depan sana ada apa? Ada rendang, ada opor. Kebetulan di depan kita apa namanya? Sambal belacan aja sama garam itu aja. Kalau mau mengamalkan hadis. Dan yang kedua, kalau makan itu pakailah 3 jari. Kalau bisa sekop semen, kalau bisa. Ulama yang sudah tahu makannya sedikit, karena biar kan setiap hari itu keliling 3 tempat. Pagi misalnya pengajian sini, pagi ya, misalnya di Atiari, terus siangnya di mana, sorenya di mana. Itu ada tiap hari beliau. Habis dari Ma'had. Jadi beliau ngajar sampai jam 9, jam 10 sudah berangkat keliling seluruh Lombok itu untuk mengajar murid-murid beliau. Itu aktivitas Maulana Syekh selama hayat beliau. Jadi terakhir-akhir beliau sudah tidak kuat lagi. Nah, jadi semuanya difokuskan di Musholla Al-Abrar di Pancor. Nah itu aja. Jadi rahasia belajar agama ini, usahakan ya, jangan pernah absen. Karena masing-masing kata ini punya rahasia tersendiri. Entah di mana nanti. Ya memang rasanya tiba-tiba aja. Dari sekian satu kelas itu hampir 300. Yang tamat sekitar 200 lebih lah. 260 atau 50 itu yang tamat Bani dan Bana. Di antara yang 300 itu tidak semua pandai nahusar, tidak semua. Buktinya tidak semua juara. Ada juga yang memang ke situ mungkin. Ya, cuma kan bagian masing-masing setelah tamat. Walaupun dia mungkin waktu di Ma'had tidur aja kerjanya, tapi begitu begitu balik ke kampungnya jadi ustaz juga. Nah, begitu banyak juga karena barokah kan, keberkahan ilmu. Jadi usahakan karena memang rahasia Allah di situ. Nah, di antara semua huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab itu ada rahasia Allah di situ. Dimana kalau kita lewati, nah inilah yang bikin kita agak susah memahami. Ya. Kita lanjut al-masdarul mimiyum. Masdar mimi. Huwasmun dalun. Huwasmun dalun ala hadatsin faqat. Masdar mimi adalah isim yang menunjukkan sebuah pekerjaan, kata benda tetapi maknanya pekerjaan. Wa yakunu fi awwalihi mimun zaidatun. Ciri-cirinya di awal masdar ini ada huruf mim yang merupakan huruf mim zaidah, mim tambahan. Wasifatuhu dan bentuknya minas tsulasi ala wazni maf'alun. Nah, maf'ilun ya. Bi fathil mim wal aini. Maf'alun ya. Min jami'il abwab.
Masdarun berarti masdar itu adalah namanya masdar mimi dari sodaro yasduru masdar, kataba yaktubu maktab. Jadi bentuknya pada sulasi mujarrad ya, ala wazni maf'alin bi fathil mimi wal aini, dengan membaris ataskan mim yang di depan itu mim zaidah dan membaris ataskan ain. Min jami'i il abwab, dari semua bab. Berapa bab sulasi mujarrad? Ada? Berapa bab sulasi mujarrad? Ada 4, betul. 6. Mana ada 4? Belum aja tamat sudah lupa. Apalagi yang tidak ingat sama sekali ya. Sulasi mujarrad ada 6 bab. Sulasi mazid ada 3. Banyak. Semuanya 35. Ingat tamatan bina itu kan? Jadi sulasi mujarrad fi'il yang hurufnya 3, belum ada tambahan apa-apa, itu namanya mujarrad, masih bersih, masih suci. Kalau gadis itu namanya masih perawan, perawan luar dalam. Itu biasanya di kampung itu. Kalau di kota nggak tahu lah. Soal nengok di pasar bidang tuh laki-lakinya 4, ceweknya 1. Apa? Iya. Pokoknya PJJ sana ya Allah. Di pasar bintang 9 sering ketemu sama ceweknya 2, laki-lakinya 6. Itu biasanya gotong royong ya. Kapan mau jadi perawan? Ya. Ya, mujarrad itu hanya bersih, suci, belum ada tambahan. Itulah nanti bidadari di surga. Makanya rajin sholat berjamaah, rajin nyapu di musalla masjid. Ini nengok sampah nggak ada pedulinya. Katanya mau masuk surga. Ditanya mau bidadari, mau nggak? Dia yang paling mau kan? Tapi tidak nyambung antara pekerjaan sama keinginannya. Kansul masajid min muhuri huril in, suka bersih-bersih masjid, salah satu di antara apa namanya, mas kawinnya bidadari. Bidadari paling suka orang yang suka nyapu-nyapu di masjid ya. Makanya jangan tunggu jadwal apa namanya, jadwal tiket, mau jadwal mau enggak, nampak kotor bersihkan, nanti kotori lagi, bersihkan lagi. Nah, begitu. Ya, mujarrad artinya apa namanya? Tidak disebutkan dalam surat apa itu? Abkar apa namanya? Abkar itu artinya masih gadis, bidadarinya masih gadis. Kalau rajin itu artinya janda. Janda anak 2 berarti beli 1 dapat 3. Ya, dari sulasi mujarrad bentuknya adalah ala wazni maf'alin, baris atas mimnya dan baris atas ainnya, min jami'il abwab, dari semua bab sulasi mujarrad yang ada 6 bab kan. Fa'ala yaqulu, fa'ala yaqilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaqulu, fa'ila yaf'ilu, fathu dhammin, fathu kasrin, fathakani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrakani. Itu aja dulu apa ini? Ini masuk 1 hilang 1, masuk 1 hilang 1. Tidak jelas jadinya. Hafalkan ini. Jadi semua bab sulasi mujarrad dari bab pertama sampai bab ke-6 bunyi masdar miminya sama, maf'al. Semua fi'il. Jadi kalau qara'a maqra', jalasa majlas,
Sajada masjad itu bunyinya, bunyi masdar miminya. Nahu mangsorun, mangsorun, bunyinya adalah mansor. Malam yakun maksurul ain, ada juga. Tadi sudah kita bilang apa semua bab bunyinya maf'al, ada pula selama tidak berbaris bawah ain fi'ilnya, berarti bab kedua maksudnya kan. Aduh, inilah nahu ini. Syarat ini baru kita senang-senang ada juga pengecualiannya. Fil mudhari'il apa? Fil mudhari'il mujarrad minas tulat minan misalil waw fayati ala wazni maf'ilun bikas bifathil mimi wa kasril ain ma'a isbatil fa. Oh, ini khusus untuk fi'il mu'tallul waw yang ain fi'ilnya terdiri dari waw. Oh, jadi yang di atas tadi itu seluruh bab selain fi'il sulasi mujarrad yang mu'tallul waw apa? Yang terdiri huruf fa-nya terdiri dari huruf waw, seperti wa'ada waritha dengan ya, wa'ada waritha itu bunyi masdar miminya adalah maurith, mau'id. Apa artinya mau'id? Ya, perjanjian. Maurith artinya warisan, perjanjian. Maf'al artinya pekerjaan. Masdar artinya pengeluar apa? Sumber apa? Saudara itu artinya sumber, tempat disandarkan sesuatu, masdar. Ya, sekali lagi masdar ini adalah isi